Shalom saudara kekasih, kembali lagi kita berjumpa pada Selasa 18 Oktober 2022. Kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan judul Panggilan dan Perintah Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bacaan harian Matius pasal 25 sampai dengan 28. Ayat di atas adalah ayat yang sangat terkenal karena merupakan amanat agung yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Perintah ini diberikan setelah kebangkitan Yesus dan ke-11 murid Yesus berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Perintah untuk memberitakan Injil adalah perintah Yesus yang terakhir sebelum ia naik ke sorga. Perintah ini bukanlah hal yang kecil dan remeh. Perintah ini adalah hal yang khusus ditunjukkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Dengan demikian, semua umat Tuhan seharusnya mengerti bahwa mereka tidak dapat menghindarinya sebagai perintah Tuhan. Ini tidak dapat ditolak atau diabaikan. Mereka yang tidak diharuskan untuk melaksanakan perintah Tuhan ini tentunya bukan umatnya. Ini tentunya mudah dimengerti karena hanya umat Tuhan yang bisa menjalankannya. Para murid Kristus pada waktu itu tidak mengabaikan perintah Tuhan. Mereka bekerja keras menyampaikan amanat agung ini, bahkan sampai menjadi martir, sehingga kekristenan maju seperti sekarang ini. Saat ini, Kristen adalah agama yang paling besar pengikutnya. Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak di dunia, dan Yesus Kristus adalah tokoh yang paling dikenal manusia. Seiring dengan itu, iman Kristen sudah membawa pengaruh besar pada perkembangan hukum, etika, dan sosial. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini mutlak. Ini adalah tujuan kekristenan kita. Berdoalah untuk kebenaran ini, berjuanglah di dalam kemah fana sekarang ini untuk terus menjadi serupa dengan Kristus. Dia yang telah disalibkan, Ia yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Dalam Alkitab ditunjukkan kepada kita Yesus yang adalah pusat, Yesus yang adalah pengharapan, yang dinantikan, Yesus yang menjadi satu-satunya yang dapat membawa manusia kepada kekekalan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa selaku umat Kristen kita harus sadar bahwa amanat agung adalah perintah Tuhan, dan itu bukan sekedar anjuran. Semua orang yang mengaku murid Tuhan harus bersedia untuk memberitakan kabar keselamatan melalui segala segi kehidupan mereka. Ini tidak berarti bahwa kita harus bisa mengajar seperti apa yang dilakukan oleh guru agama, penginjil, dan pendeta. Tetapi kita harus bisa mengajarkan firman Tuhan dengan menjalankan firman-Nya dan hidup dengan iman di tengah masyarakat yang belum percaya kepadanya, tanpa rasa takut atau ragu. Hidup kita harus bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita dan bisa membawa orang lain kepada pengenalan akan jalan keselamatan satu-satunya. Refleksi, sudahkah kita menjadi saksi Kristus untuk melaksanakan amanat agung melalui kehidupan yang kita jalani saat ini? Power statement. Belajarlah pada kebenaran firman Tuhan dan ajarkanlah kebenaran itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami yang telah Engkau kirim ke dalam dunia untuk membawa cahaya Injil-Mu, mampukan kami Tuhan, terutama untuk percaya bahwa Engkau berkuasa. Engkau telah menjadi Tuhan atas kehidupan kami.
utus kami untuk menjalankan amanat agung perintah-Mu, dan kami percaya Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.